Halo, apa kabar? Selamat pagi. Senang banget ya, hari ini ada Rio Oliver menyapa Anda di layar kaca. Seperti biasa, kalau setiap pagi kita akan menyapa Anda dengan informasi seputar kesehatan dan juga pastinya semoga Anda bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Nah, untuk spesial di hari Selasa ini, sampai dengan nanti pukul 7 pagi, saya akan ngobrol bersama dengan narasumber saya. Kebayang gak sih kalau misalkan Anda ya saat ini itu mengimpikan punya wajah yang sebenarnya sehat. Nah, wajah yang sehat itu ada banyak sekali indikatornya. Tapi yang jelas bukan wajah yang putih ya. Tapi banyak orang tuh yang masih salah nih. Terkadang ada orang yang menganggap bahwa yang warnanya putih itu pasti yang sehat. Salah. Jadi sebenarnya nggak hanya putih aja. Yang paling penting itu cerah. Terus kemudian tidak ada masalah di wajah seperti jerawat, flek hitam, atau mungkin yang paling sebel ya kalau terjadi di wajah itu adalah pori-pori yang cukup lumayan terlihat atau pori-pori yang besar. Nah, pori-pori yang besar ini sebenarnya ada banyak sekali cara-cara untuk bisa menghilangkannya. Mulai dari yang alami sampai dengan yang memang butuh harus tindakan medis tertentu. Nah, pori-pori besar ini dialami tidak hanya orang-orang dengan usia yang muda-muda saja Bunda, tapi juga orang-orang yang memang senior-senior nih. Ada banyak faktor, apalagi sekarang kita ini ya kalau kemana-mana itu hampir sering kita pakai masker. Nah, tahukah Anda kalau masker itu selain juga bisa menimbulkan masalah kulit seperti maksni atau jerawat yang disebabkan gara-gara masker. Nah, ternyata juga punya pengaruh nih terhadap pori-pori karena biasanya wajah kan kesumbat nih ya. Akhirnya pori-porinya juga keukep, kalau orang Surabaya bilangnya kayak gitu. Nah, sehingga apa yang timbul macam-macam, wajahnya bisa lebih berjerawat, terus kemudian tampak kusam dan lain sebagainya. Nah, pagi hari ini bersama saya ada salah satu tim dokter dari Surabaya Skin Center, nanti akan ngobrol dengan kita semuanya. Anda juga boleh sampaikan pertanyaan Anda segmen kedua ya, 0312.501 itu nomor telepon kami, atau WhatsApp center kami di 082139096308. Pagi Dr. Devi. Pagi Mas Rio. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Semoga lancar. Nanti kapan dok tanggalnya kira-kira? Masih Juni, mungkin Juni. Tapi terima kasih banyak karena Dr. Devi walaupun sedang hamil ya, tapi beliau menyapa Anda dan semoga bisa menjadi obat kangen lah ya, karena terakhir kalau nggak salah bulan Desember ya? Iya, agak lama ya kayaknya. Desemberan nggak sih? Desember atau awal Januari kayaknya ya? Desember ya. Oke, nah Dr. Devi, hari ini kita bahas seputar masalah pori-pori. Banyak orang tuh yang mungkin menyepelekan atau ya pori-pori ini kan pasti akan ada terus gitu kan ya. Tapi banyak juga produk-produk di luar sana itu yang pore cleanser atau kemudian katanya bisa menghilangkan komedo karena katanya komedo itu berhubungan sama pori-pori. Tapi ada juga yang bilang nih pori-pori ini kalau udah gede itu susah untuk ditutupnya dan katanya pemilihan sabunnya, treatmentnya juga pilih-pilih. Nah, saya mau tanya Dr. Devi, kenapa sih pori-pori di wajah kita itu ada yang kecil, ada yang besar? Tergantung sama amal ibadah atau seperti apa? Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Jadi yang dimaksud dengan pori-pori sendiri itu sebenarnya adalah saluran kecil. Itu di situ tempat tumbuhnya rambut. Kemudian juga merupakan muara dari kelenjar keringat ataupun kelenjar minyak atau kelenjar sebum kita sebutnya. Nah, kenapa kok bisa pori-pori itu membesar? Sebenarnya banyak faktor ya. Jadi kalau pori-pori membesar sendiri itu diartikan itu sebenarnya kondisi kulit di mana pori-porinya itu terbuka. Jadi biasanya saluran dari kelenjar minyaknya itu yang lebih ditekankan. Jadi ada kondisi di mana saluran kelenjar minyak itu terbuka. Jadi terlihat di kita secara kasat mata kita bisa lihat gitu seperti itu. Oke, jadi sebenarnya kalau kita bicara masalah pori-pori itu berarti kelenjar minyaknya yang bermasalah. Betul. Nah, sehingga kelenjar minyak ini kalau bermasalah makanya pori-porinya gede. Betul. Bukannya sebenarnya kalau logika saya ya, kalau misalkan pori-porinya gede berarti lancar dong sirkulasinya. Kan kelenjar minyak dikeluarin. Kalau misalkan ketutup berarti minyaknya nggak bisa keluar dong. Betul. Nah, ini gimana? Jadi memang istilahnya kalau bagi pasien dengan kondisi pori-pori yang terbuka itu memang benar.
kelenjar minyaknya bisa lancar terbuka, tapi akhirnya wajahnya lebih cenderung untuk berminyak, jadi terlihat lebih berminyak. Kemudian kalau pada saat itu seringkali membuat pasien-pasien itu tidak percaya diri ya, karena pada saat di make up itu istilahnya struktur pada saat setelah di make up itu tidak rata, karena masih terlihat ada gerinjal-gerinjal ataupun bopeng-bopeng seperti itu ya gitu. Jadi itu akan membuat tidak pede gitu. Jadi sehingga kalau misalnya pasien yang punya keluhan seperti itu akan lebih istilahnya menambahkan foundation yang lebih tebal dengan make up yang lebih tebal lagi. Padahal itu sebenarnya adalah sebuah pencetus juga sebenarnya, salah satu faktor pori-porinya akan semakin membesar. Jadi dilema ya sebenarnya kalau kita menghadapi masalah kulit, yaitu pori-porinya besar, kita pengennya mengcover, tapi ternyata ketika kita tindakan covernya dikasih foundation yang lumayan tebal, itu malah justru takutnya bisa memperparah keadaan pori-pori tadi. Nah, buat Anda memang terkadang kalau punya masalah pori-pori besar itu mungkin melakukan berbagai macam cara. Ada yang dengan makeup, tapi ternyata dengan makeup pun juga susah karena pori-porinya akan semakin terlihat atau bopeng-bopengnya akan semakin kelihatan jelas. Nah, saya juga nanti akan tanya seperti apa sebenarnya untuk penanganannya, apakah bisa dengan cara alami saja atau memang beberapa faktor kudu ada ditambahkan dengan tindakan medis. Nah, Dr. Devi, sebelum saya mau tanya tentang penanganannya, pori-pori yang besar ini paling sering itu dialami sama lebih banyak wanita atau pria yang pertama. Terus yang kedua, ini apakah memang usia mempengaruhi? Jadi kalau masih muda itu pastilah pori-porinya masih semakin rapet gitu. Kalau usia-usia atas 30-an nih misalkan, itu pasti pori-porinya memang mau nggak mau ada potensi untuk kelihatan, atau seperti apa? Jadi gini, pori-pori membesar itu sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi kita bagi dua dulu secara garis besar, faktor yang endogenus atau yang dari diri kita, kemudian ada yang faktor eksogenus, jadi faktor dari luar ataupun dari lingkungan kita. Biasanya kalau faktor endogenus sendiri itu contohnya seperti jenis kelamin tadi, memang benar. Dari beberapa penelitian itu memang masih bervariasi, jadi ada yang perempuan yang lebih banyak, ada yang laki-laki lebih banyak, namun rata-rata dari penelitian itu lebih banyak ke memang yang laki-laki. Jadi kondisinya memang pori-pori pada laki-laki lebih besar dan biasanya akar rambutnya itu lebih tebal, karena kan tadi seperti saya bilang bahwa pori-pori ini merupakan tempat untuk tumbuhnya rambut. Nah, pada laki-laki kondisi rambutnya, akar rambutnya itu lebih tebal, jadi dia lebih lebar, akan lebih lebar pori-porinya. Karena rambutnya tebal, jadi lebih bukanya lebih gede, lebih besar, Oke. seperti itu. Faktor yang satunya lagi? Terus faktor yang lain, faktor endogenus yang lain itu genetik ya, jadi turunan. Turunan itu biasanya kalau misalnya ada orang tuanya, bapak atau ibunya memang kondisi kulitnya berminyak dan lebih berpori, porinya lebih besar, lebih terlihat, itu biasanya akan memang menurun pada keturunan selanjutnya, tapi tidak selalu seperti itu. Kemudian faktor yang lain itu adalah usia, ya. Jadi faktor usia ini kita ngomongnya sudah masalah semakin kita usia tua itu maka kondisi kita akan mengalami proses aging ya. Proses aging itu, nah itu kondisinya istilahnya di jaringan dermisnya. Jadi kalau kita ngomong masalah lapisan dari kulit itu ada lapisan epidermis, ada lapisan dermis. Nah, di dalam lapisan dermis ini itu ada jaringan kolagen dan elastin ya istilahnya. Nah, pada kondisi aging, jadi semakin kita usia, jaringan kolagen ataupun elastin ini akan berubah struktur. Jadi akan lebih menurun dan berubah struktur sehingga kondisi kulitnya itu akan lebih sagging atau lebih kendor. Nah, dengan kondisi kulit yang lebih sagging atau kendor ini, dia akan menarik pori-pori, jadi pori-porinya akan terlihat semakin besar. Oh, jadi seperti kayak makin banyak kerutannya ya, kayak kelihatannya kan kayak berkerut, bergerenjel gitu lah ibarat kata. Jadi faktor yang mempengaruhi itu sebenarnya ada beberapa faktor ya, tapi yang jelas kita ambil rata-ratanya. Yang pertama memang kelamin. Jadi kebanyakan itu laki-laki, ini bukan tanpa alasan, tapi alasannya adalah karena memang pria itu struktur di kulitnya itu kan memang lebih banyak timbul rambut di wajah gitu kan ya. Nah, kelenjar minyak tadi itu kalau di pria itu kan ada rambutnya lebih banyak daripada wanita, jadi nanti makanya bukanya lebih gede juga. Lalu yang kedua adalah memang genetik, tapi nggak serta-merta yang orang tuanya atau keluarganya itu memang pori-porinya gede, anaknya pasti kayak gitu, enggak. Cuman punya chance lebih besar daripada yang tidak punya keturunan genetik pori-porinya besar.
Terus kemudian yang ketiga, nah ini juga merupakan faktor penuaan atau aging. Jadi ternyata penuaan ini tanda-tandanya nggak hanya flek di wajah saja atau kerutan, tapi juga pori-pori yang besar itu juga bisa terjadi karena struktur kulitnya ini semakin sagging atau kendor. Jadi sehingga pori-porinya itu semakin kelihatan besar. Nah makanya ketika kita di usia-usia masih produktif, bukan berarti ketika Anda yang sudah masuk ke usia kategori senior ya, itu sudah terlambat Bunda untuk bisa mengatasinya. Nanti saya akan tanyakan langkah-langkah apa yang memang harus diambil kalau kita mempunyai pori-pori besar. Sambil tadi ada beberapa getaran di handphone operator, nanti akan saya coba baca, tapi saya akan bacakan paling nggak 1 atau 2 pertanyaan ya setiap segmennya, supaya kita bisa ngobrolnya enak. Nah Anda juga boleh langsung aja kalau misalkan mau tanya, silahkan, nomornya sudah kami tayangkan di layar kaca Anda dan kami akan segera kembali. Oke, saya akan bacakan WhatsApp yang masuk terlebih dahulu untuk pagi hari ini. Baik. Selamat pagi, saya mau tanya, apakah ada cara membunuh akar rambut secara permanen yang paling mudah dan tanpa resiko? Terus apa efek samping dari pori-pori yang tanpa akar rambut? Oke, ini kan juga beberapa ada treatment seperti IPL dan sebagainya, itu kan ya. Nah, ada nggak sih resikonya, Dokter Devi? Monggo boleh dijawab. Oke, jadi kalau treatment untuk menghilangkan rambut sendiri ya, jadi bukan untuk memang biasanya sampai akar ya. Biasanya kita sebut sebagai hair removal itu biasanya tidak menggunakan krim oles, tapi lebih ke arah kita menggunakan teknologi laser biasanya. Cuman untuk efek sampingnya sih jarangnya kita temukan ya. Biasanya memang setelah dilakukan hair removal itu malah kondisinya pertumbuhan rambutnya memang masih tetap tumbuh tapi agak lama dibandingkan misalnya kita normal biasa. Jadi misalnya pertumbuhan rambut itu dalam sebulan gitu ya, ini lebih panjang gitu, lebih panjang dan memang kondisinya bisa mengurangi juga bau badan ataupun kelebihan dari keringat seperti itu sih. Tapi nggak ada efek apa-apa misalkan nanti pori-porinya semakin sensitif, nggak ada? Nggak ada sebenarnya. Oke, nggak ada. Baik, tak tambahin ya soalnya tadi udah kepencet nih. Bagi dokter, apakah pori-pori besar bisa apakah pori-pori besar bisa disebabkan kelebihan hormon? Dan apakah kalau jerawat penyebabnya apa hormon juga? Dan bagaimana cara menyembuhkannya? Pori-pori besar sama jerawat itu apakah terkait atau tidak? Oke, jadi menyambung tadi faktor resiko ya Mas ya. Sebenarnya kalau faktor satu lagi faktor resiko yang dari dalam tubuh kita itu memang hormonal, memang itu juga mempengaruhi karena hormonal sendiri ini sebenarnya akan menyebabkan istilahnya produksi kelenjar minyak yang berlebih. Jadi seperti itu. Jadi proses mekanismenya seperti itu, sehingga dengan adanya proses tersebut ya jadi otomatis akan memperbesar pori-porinya seperti itu. Sedangkan untuk yang terkait dengan jerawat tadi ya sebenarnya jerawat merupakan salah satu faktor resiko dari luar ya istilahnya, karena salah satu penyakit ya gitu. Faktor resiko saya sebutkan dulu dari faktor resiko yang eksogen dari luar lainnya dulu ya. Mungkin yang pertama itu adalah gaya hidup. Jadi lifestyle kita biasanya kondisi seperti merokok, suka minum alkohol, kemudian makan-makan yang manis-manis atau dengan istilahnya dengan high indeks glikemik yang tinggi, itu memang bisa menyebabkan pori-pori ini membesar. Nah, faktor lainnya itu seperti pajanan sinar matahari, karena pada pajanan sinar matahari itu memang mempengaruhi proses aging kita. Jadi orang yang lebih sering terpapar dengan sinar matahari, proses agingnya akan lebih cepat jika dibandingkan dengan orang yang tidak terpapar sinar matahari ya. Kemudian biasanya itu tadi penggunaan make up yang tadi sifatnya komedogenik ataupun yang dimaksud adalah menimbulkan komedo, menyebabkan komedo. Nah itu bisa membuat pori-pori membesar. Kemudian yang terakhir adalah penyakit tadi, salah satunya jerawat. Jadi pada kondisi jerawat sendiri itu memang terjadi proses inflamasi atau keradangan di kulit kita. Nah
proses itu akhirnya akan memang tetap, karena kan prosesnya juga terjadi di kelenjar minyak tadi, karena jerawat itu prosesnya adalah di kelenjar minyak tadi, itu juga akan hasilnya juga akan memperbesar dari pori-pori karena ada proses keradangan tadi. Jadi sebenarnya wajah yang berminyak itu lebih cenderung bisa mudah terjadinya jerawat. Betul. Nah, sedangkan pori-pori yang besar juga salah satunya itu memang penyebabnya karena dari kelenjar minyak tadi. Jadi analoginya segaris ya. Jadi intinya kalau misalkan wajah Anda itu berminyak, berjerawat, ya pasti pori-porinya juga besar. Jadi kalau pori-porinya besar kan pasti ada masalah dari kelenjar minyaknya juga. Otomatis pasti ada timbulnya jerawat. Jadi sebenarnya penanganannya pun juga jadi satu kesatuan ya. Betul. Oke, penanganan kalau misalkan nih dok pori-porinya gede gitu. Cukupkah dengan memang ada krimnya atau nggak bisa? Kan treatmentnya macam-macam nih. Betul. Ada laser lah, apa. Yang paling mudah dulu tuh diapain? Oke, jadi penanganan pori-pori besar sendiri ini sebenarnya harus secara holistik juga ya, atau secara keseluruhan kita mengobatinya. Dan pada tiap pasien itu akan berbeda karena pertama juga kita lihat apakah penyebabnya dulu, kemudian faktor apa yang paling besar menyebabkan, kemudian kondisi kulitnya seperti apa gitu. Yang pertama yang pasti adalah perubahan lifestyle, itu yang pertama. Jadi kurangi merokok dan alkohol, kemudian makanan yang sehat, dan dengan tidak terlalu manis, kemudian perubahan lifestyle yang lain, jadi penggunaan make up yang sesuai dengan kondisi kulitnya dan tidak yang komedogenik seperti yang saya bilang tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terapi istilahnya terapi oles atau terapi topikal. Jadi terapi topikal ini yang pertama mencakup bagaimana cara mencuci muka yang benar. Jadi kalau pada pasien dengan pori-pori yang membesar, sebaiknya memang mencuci muka 2 kali sehari. Kemudian istilahnya jangan sampai ada makeup yang masih nempel. Ya, betul. Jadi tujuannya untuk membersihkan itu adalah membersihkan sisa kotoran ataupun sisa make up supaya tidak menyebabkan plugging atau sumbatan pada kelenjar minyaknya dan mengurangi sedikit minyak yang ada di wajah kita. Oke, jadi yang pertama caranya dari kebersihan wajah kita. Betul. Jadi Anda nggak boleh males nih untuk bersihkan wajah pakai cleanser atau pakai sabun, karena kalau kita beraktivitas di luar ya, itu kan pasti walaupun kita nggak pakai bedak, tapi kan kita pasti ada kotorannya. Nah, kotoran yang nempel itu nanti akan bisa menyumbat. Semakin tersumbat, semakin akan gede juga pori-porinya, chance-nya untuk bisa berjerawat juga makin gede. Oke, yang pertama kebersihan dari wajah dijaga. Lalu yang kedua nih, cara untuk ya supaya paling nggak pori-porinya nggak gede lah gitu. Apalagi nih selain kebersihan dijaga. Betul. Jadi yang selanjutnya itu penggunaan beberapa penggunaan beberapa bahan yang mengandung derivat atau turunan dari vitamin A atau yang kita sebut biasanya retinoid ataupun retinol ataupun tretinoin. Nah, itu memang kalau untuk beberapa bahan seperti itu ada yang dijual bebas, tapi ada memang harus diresepkan oleh dokter. Nah, itu tujuannya untuk meregenerasi sel kulitnya sehingga terjadi perubahan juga pada jaringan kolagen dan elastin yang bisa salah satunya sebagai faktor untuk memperbesar dari pori-pori gitu. Kemudian jangan lupa untuk selalu menggunakan sunscreen ya, karena memang salah satu faktor eksogen yang tadi saya sebutkan yaitu paparan atau pajanan sinar matahari itu memang sangat penting sekali untuk menghindari proses aging tadi yang semakin cepat. Jadi penggunaan sunscreen pun harus juga sesuai, meskipun kita WFH di rumah itu tetap harus pakai sunscreen karena sinar matahari itu tidak serta-merta di luar aja, jadi harus tetap bisa masuk ke dalam jendela dan ada beberapa yang memang blue light itu seperti kita menggunakan gadget itu juga mempengaruhi juga seperti Oke, nah nanti nih saya juga akan kembali untuk tanyakan ya, tapi yang jelas intinya kan banyak nih ya treatment-treatment di luar sana yang pakai krim lah, rajin peeling katanya ya kan, terus kemudian masih banyak lainnya. Tapi yang jelas untuk yang paling mudah itu yang pertama adalah bersihkan wajah Anda secara teratur atau periodik. Apalagi kalau ada mau tidur kudu bersih, itu wajib ya. Lalu kemudian selanjutnya yang jelas Anda harus juga kayak tadi pakai sunblock ya, itu penting. Karena kalau misalkan kita ngerasa aku di rumah kok, tapi siapa tahu rumah Anda ada area outdoornya atau dari paparan komputer dan sebagainya, walaupun minim,
Tapi kalau ditumpuk-tumpuk kan akan juga bisa menjadi faktor yang lumayan numpuk ya. Jadi malah semakin besar juga resikonya pori-pori Anda jadi lebih gede. Tapi yang jelas saya akan break sebentar. Nanti akan saya kembali untuk baca pertanyaan yang masuk ya. Anda juga masih boleh sampaikan. Kami akan segera kembali. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk pagi hari, saya coba bacakan. Selamat pagi dok, salah satu cara untuk menghilangkan komedo adalah dengan rajin facial. Saya sering kompres dengan air hangat wajah saya. Apakah itu juga bisa mempengaruhi pori-pori besar? Tujuan saya kompres wajah saya adalah, dia ekstraksi sendiri lalu kemudian dikasih masker. Oke, dikasih masker sheet gitu ya, masker yang ini ya untuk. Sepertinya seperti itu. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk masalah air hangat sendiri ya, sebenarnya kalau pada saat kita mencuci wajah ataupun misalnya ada tindakan untuk menggunakan air hangat, itu sebaiknya memang jangan terlalu hangat atau sampai panas sekali ya, karena bisa mengakibatkan iritasi pada wajah. Nah, hal itu akhirnya akan menyebabkan keradangan tadi, yang akhirnya akan menimbulkan pori-pori yang besar. Sedangkan untuk tindakan facial sendiri sebaiknya memang ada pada kondisi-kondisi tertentu kita boleh menggunakan facial, maksudnya kita bisa melakukan facial ya, maksudnya melakukan treatment facial, misalnya pada kondisi yang komedo yang banyak gitu ya, bisa, tapi tidak serta-merta itu bisa menimbulkan pori-pori yang membesar. Jadi harus dilakukan dengan cara yang benar dan cara yang tepat ya, maksudnya tidak dilakukan sendiri, takutnya malah kalau dilakukan sendiri malah salah. Infeksi ya, malah infeksi, timbul keradangan lagi, malah salah gitu, timbul pori-pori yang besar gitu. Untuk penggunaan masker sendiri ini kan sekarang ada banyak ya, mulai pas maksid ya yang ready to wear gitu kan ya, kayak baju aja. Terus ada lagi masker yang memang oles sendiri, pasta gitu. Penggunaan masker sendiri sebenarnya signifikan atau tidak untuk menanggulangi yang namanya pori-pori gede? Oke. Jadi penggunaan masker sendiri memang harus disesuaikan dengan kondisi kulit yang pertama. Kalau kita tanyakan apakah memang mengobati pori-pori yang membesar tadi, sebenarnya tidak bisa hanya dengan menggunakan masker gitu, karena seperti yang saya katakan tadi bahwa treatment pori-pori yang membesar ini sebenarnya holistik atau secara keseluruhan. Jadi tidak hanya pakai masker langsung bisa pori-porinya mengecil, tidak gitu, tapi memang harus ada perubahan lifestyle tadi, kemudian penggunaan obat-obat ataupun terapi topikal tadi, ataupun misalnya memang dibutuhkan suatu tindakan medis yang lain seperti itu. Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita bicara masalah masker itu memang tidak terlalu signifikan, tetapi juga bisa membantu daripada nggak sama sekali. Tapi memang yang lainnya harus tetap dilakukan. Jadi jangan sampai Anda menggantungkan, aku udah masker kok tiap hari, cuman nggak diapa-apain wajahnya juga sama aja bohong. Betul. Dokter, ini kan juga banyak sekali nih beredar di masyarakat ya, gitu. Kalau misalkan kita pengen menghilangkan pori-pori itu kan perawatannya sekarang udah ada macam-macam nih. Peeling itu juga bener nggak sih dok, kalau misalkan tuh bisa hilangkan pori-pori yang besar katanya, tapi ada yang takut soalnya kan nanti kalau misalkan peeling tambah tipis kulitnya. Itu kayak gimana nih penjelasannya? Oke. Peeling merupakan salah satu treatment juga untuk mengatasi pori-pori yang membesar. Biasanya kita gunakan cairan berupa asam salisilat ataupun asam glikolat gitu ya. Nah, memang untuk peeling sendiri itu sifatnya dia akan mengiritasi sedikit, maksudnya hanya kita bikin supaya menstimulasi ataupun merangsang dari jaringan kolagen ataupun elastin tadi, sebenarnya seperti itu. Kalaupun dikatakan bahwa peeling itu membuat kulit tipis, sebenarnya tidak ya gitu. Cuman memang harus dilakukan dengan cara yang benar dan
memang tidak terlalu sering karena bisa efeknya kan juga sebenarnya ada efek yang lain gitu, misalnya efek samping yang iritasi yang tadi saya bilang tadi itu ya, meskipun iritasinya itu sebenarnya baik gitu kondisinya seperti itu. Oke, nah jadi kalau misalkan kita bicara masalah treatment atau beberapa tindakan yang memang bisa kita ambil, itu ada macam-macam sebenarnya, seperti peeling juga bisa. Lalu kapan kita harus melakukan tindakan yang seperti laser atau tindakan medis yang lain, dok? Itu dilihat dari pori-pori yang seperti apa? Oke. Tindakan yang lain yaitu berupa tindakan laser ya. Jadi tindakan laser itu memang banyak pilihannya. Ada yang dia sifatnya ablatif atau memang sedikit ada memberikan proses kesembuhan, membutuhkan proses sembuh gitu. Jadi tidak bisa langsung kulitnya tampak baik-baik saja. Tapi ada yang memang laser yang sifatnya dia ablatif, itu yang memang membutuhkan, ada yang non ablatif, ada yang ablatif ya. Jadi ada yang membutuhkan proses penyembuhan, ada yang tidak membutuhkan proses penyembuhan. Nah, kapan kita memilih ini harus pakai peeling, ini harus pakai laser, memang kembali lagi ke pasiennya. Jadi harus kita sarankan untuk menemui dokter dulu, dokter spesialis kulit, supaya bisa dievaluasi bagaimanakah jenis kulitnya dan apakah terapi yang memang bisa sesuai untuk kondisi dari pasien. Jadi sebenarnya memang kudu lihat-lihat dulu ya, karena memang mungkin ada penanganan yang nggak perlu seperti itu, tapi ada yang perlu seperti itu. Nah, rata-rata dokter Devi, kalau misalkan nih kita bicara masalah pori-pori yang gede ya, itu rata-rata pasien-pasien yang datang ke dokter Devi itu karena apa? Lebih rata-rata karena apa? Karena memang salah pakai perawatan, atau emang dia nggak pernah merawat wajahnya, atau rata-rata karena apa? Dan usia berapa rata-rata? Memang rata-rata pada usia sudah agak tua juga, karena proses aging juga, dan memang selama ini tidak melakukan perawatan seperti itu. Jadi memang sebaiknya kalaupun kita masih muda, kita melakukan perawatan terhadap kulit kita dengan menggunakan beberapa krim-krim tertentu, supaya nanti pada saat proses agingnya yang sebenarnya proses aging itu adalah normal ya sebenarnya dari tubuh kita. Nah, itu tidak terlalu yang bisa membuat pori-pori membesar seperti itu. Oke, jadi memang dominasinya ya usia-usia dewasa, kan ya. Dewasa. Tapi paling muda umur berapa, dok? Pori-pori itu bisa gede itu paling muda umur berapa? Jadi bisa jadi karena waktu usia remaja atau dewasa muda ya, jerawatnya banyak, itu bisa mencetuskan akhirnya pori-porinya membesar seperti itu. Baik. Saya akan masuk ke pertanyaan kembali, satu saya bacakan. Selamat pagi, dok, saya pria, usianya 47 tahun, pori-pori wajah saya kok kelihatannya besar-besar. Apa ada treatment untuk mengecilkan? Nah, masalahnya di wajah itu banyak muncul bintik hitam, tapi rata kulit seperti tai lalat. Tai lalatnya ini kecil, bagaimana menghilangkannya? Apakah bisa di-coulter atau seperti apa? Oke, jadi pertanyaannya ini lebih ke arah tai lalatnya gitu ya? Saya ulangi, dok ya, karena tanpa tanda baca, jadi makanya saya agak bingung nih ya. Pagi, dok, saya pria umurnya 47 tahun. Pori-pori wajah saya kok kelihatannya besar-besar ya. Apa ada treatment yang untuk mengecilkan pori-pori? Yang pertama. Dan di wajah itu banyak muncul bintik hitam, tapi rata kulit seperti tai lalat, kecil-kecil. Gimana menghilangkannya? Apakah bisa di-coulter? Jadi kalau saya tangkap ini dua pertanyaannya. Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ya mungkin jadi begini Bapak, jadi seperti yang saya sebutkan tadi, sebenarnya untuk treatment apa istilahnya pori-pori membesar itu ya memang harus holistik tadi. Jadi dari perubahan gaya hidupnya, apakah Bapak punya kebiasaan untuk merokok ataupun minum alkohol, kemudian bagaimana penggunaan, apakah sudah merawat kulitnya dengan benar, penggunaan sunscreen seperti itu, dan apakah sabun wajah yang sudah sesuai. Jangan pakai sabun mandi ya. Sering loh, soalnya kalau para pria-pria itu nggak omes tuh bahasanya apa sih, nggak serantan ya. Jadi pakai sabunnya itu aja. Memang beberapa sabun juga harus kita sesuaikan ya, karena kalaupun ada jenis sabun yang seperti scrubbing ya, istilahnya kayak kita menggosok terlalu berlebihan. Boleh nggak ya, itu pakai scrub? Itu sebenarnya tidak boleh terlalu seperti itu, tidak boleh kita terlalu menggosok ataupun melakukan scrubbing, karena itu nanti akan mengakibatkan itu tadi iritasi lagi, dan akhirnya ya itu tadi pori-porinya membesar. Nah,
yaitu harus segera konsultasikan aja Pak ke dokter, jadi supaya dapat treatment yang sesuai. Tapi gitu yang ya. paling penting langkah pertama pakai sabun wajahnya yang benar dulu ya. Terus kemudian rajin dibersihkan wajahnya. Oke. Lalu yang Terus yang kedua mungkin kalau saya bayangkan ya Pak, kalau itu dia berupa bintik-bintik hitam, itu bisa jadi mungkin komedo yang jenisnya blackhead ya, atau komedo tertutup gitu ya, bisa jadi karena mungkin rata ya, atau bisa jadi itu adalah sebuah memang tahi lalat ya. Nah kalau untuk komedo sendiri memang bisa dilakukan treatment seperti facial seperti itu bisa, ataupun penggunaan dari beberapa krim oles terlebih dahulu. Kemudian kalau untuk yang tahi lalat sendiri kita harus lihat dulu ya Pak, jadi jenis tahi lalatnya itu apakah dokter harus memeriksa dulu. Jadi sebaiknya periksakan ke dokter karena jenis tai lalat itu apakah memang tai lalat itu jenis tumor yang jinak ataukah tumor yang ganas. Jadi perlu ada sebuah jadi nggak asal diambil ya. Ya betul. Jadi tidak asal dilakukan kauter atau bisa jadi tidak memerlukan kauter tapi mungkin memerlukan tindakan pembedahan. Jadi seperti itu. Oke, jadi ada dua kemungkinan nih Bapak. Yang pertama itu bukan tai lalat tapi blackhead atau komedum yang memang hitam ya, karena rata soalnya. Itu bisa dihilangkan dengan dua cara. Yang pertama facial, yang kedua pakai krim. Tapi kalau misalnya itu benar-benar tai lalat, nah segala macam tai lalat yang ada itu disebutnya adalah tumor. Ya kan? Nah, jadi nggak usah takut, oh ini tumor, bukan. Jadi penyebutan istilah medisnya tai lalat itu nggak ada, tapi tumor memang ya. Nah, itu nanti dilihat. Kalau emang bisa diambil akan diambil, tapi nggak serta-merta akan diambil, dilihat dulu gitu kan ya. Soalnya ada dua kemungkinan, antara itu komedo blackhead atau memang tai lalat soalnya rata. Dan kami akan break sebentar, kita akan segera kembali. Kita berada di segmen terakhir untuk pagi hari ini bersama dengan Dr. Devi ya, seputar masalah pori-pori yang besar itu bagaimana cara mengatasinya. Nah, jadi mungkin boleh dikasih rangkuman Dr. Devi. Jadi intinya memang pori-pori yang besar ini bisa nggak sih balik seperti semula wajahnya mulus itu, atau memang nggak bisa ya kalau udah pernah gede ya cuma bisa kecil aja gitu. Gimana Dr. Devi? Oke, jadi sebenarnya pori-pori yang membesar ini banyak faktor. Jadi kita harus mengetahui juga beberapa faktor yang sebenarnya harus kita lakukan juga, baik perawatan di rumah ataupun kita konsultasikan ke dokter. Sedangkan kalau sudah sampai timbul pori-pori yang membesar, jangan lupa untuk memang segera konsultasikan ke dokter supaya mendapatkan penanganan yang tepat. Namun memang butuh kesabaran ya, karena memang pori-pori yang membesar itu sebenarnya kalau mengecil bisa memang mengecil, tapi mungkin kalau misalnya sampai kembali seperti semula itu tidak seperti itu ya. Jadi memang masih sedikit ada pori-porinya akan mengecil, tapi tidak akan sebesar yang sebelumnya gitu, dan memang akan membutuhkan beberapa treatment yang saling kombinasi gitu. Range-nya nih Dok, range untuk waktunya. Jadi kapan itu udah bisa mulai kelihatan, butuh waktu sekitar rata-rata berapa lama? Sebenarnya kalau untuk waktunya tidak bisa ini ya Mas ya, tidak bisa kita patok dalam semua pasien tuh biasanya membaik 3 bulan, itu nggak bisa. Jadi tergantung dari masing-masing pasiennya juga dan treatment apa yang diambil, bagaimana compliance ataupun kepatuhan menggunakan krim selama di rumah, ataupun bagaimana kepatuhan selama istilahnya mengontrol lifestyle-nya yang tadi mempengaruhi pori-pori yang membesar, seperti itu sih. Oke, jadi memang kalau kita bicara seputar masalah pori-pori yang besar itu memang harus ada kesinergian ya antara treatmentnya sama juga dari tadi nih kita pola menjaga kebersihan wajah itu seperti apa, karena jangan sampai kita nggak pernah cuci muka, kita nggak pernah pakai sunscreen atau yang akrab disapa dengan sunblock ya kan, itu juga penting karena yang namanya pori-pori besar itu juga salah satu tanda dari penuaan atau aging. Nah kalau kita itu nggak pernah pakai sunscreen ya itu penuaan dini akan semakin cepat kelihatan, walaupun mungkin usia kita masih terbilang ya masih nggak terlalu cukup dewasa, tapi bisa kelihatan juga. Nah pori-pori yang besar itu juga ada hubungannya sama kelenjar minyak, otomatis pasti deketnya sama jerawat ya, lebih kelihatan kusam, nggak cerah karena kan minyaknya juga berlebih ya. Ada lagi Dok yang mau disampaikan?
itu aja sih sebenarnya sudah sesuai sih sebenarnya. Jadi jangan lupa untuk selalu konsultasikan kelainan kulitnya. Jadi misalnya pun ada jerawat, segera diobati supaya tidak menimbulkan bekas pori-pori yang besar tadi. Oke, baik. Dr. Devi dari Surabaya Skin Center sudah hadir bersama dengan kita semuanya untuk pagi hari ini. Jadi semoga informasi yang kita berikan buat Anda semua, saya harap semoga bisa berguna ya. Mohon maaf untuk beberapa WhatsApp yang mungkin belum sempat saya bacakan karena waktunya juga terbatas. Ketemu lagi di hari yang sama, tapi yang jelas semoga Anda tetap semangat ya. Dan habis gini akan ada program bersama dengan teman-teman dari Guruku untuk 6 tingkatan sekolah dasar. Saya Rio Oliver, terima kasih banyak. Anda bisa saksikan tayangan ulang kami di YouTube channel kami SBO TV. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.